Misalnya ngeten, saya beri sekian contoh yang fikhun muhtamilun. Ada beberapa teori ya. Kan ada usul fikih, ada kaidah fikih, juga ada fikih mateng. Misalnya jihad. Jihad itu diterangkan di kitab I'anatul Talibin itu wajibnya karena apa? Fardul wasail lal maqasid. Untuk supaya kita tidak dihinakan musuh itu memang kita harus kuat. Dulu gak kebayang zaman Belanda datang ke kita kalau kita tidak jihad dengan makna angkat senjata. Tapi setelah era modern ada diskusi, ada dialog. Jihad seperti itu sudah enggak, tapi adu argumentasi. Sehingga kitab I'anah mengatakan fardul wasail itu tidak bisa menjadi hukum permanen kalau sudah hasolal maksud. Kalau Anda ingin mengangkat Islam, dulu itu ya karena musuhnya pakai senjata, kita pakai senjata. Kalau sekarang kan enggak, era modern ada diskusi, ada argumentasi. Masuknya di ayat qul falillahil hujjatul baligh. Allah itu selalu agamanya dibela logika yang mapan. Saya punya sekian contoh cerita tentang logika. Dulu awal-awal Rasulullah dakwah itu mengajak ila ilahin wahid. Kata orang-orang kafir, aja'alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Muhammad itu aneh, problem kita banyak, masalah kita banyak kok Tuhannya satu. Apa cukup untuk menyelesaikan problem kita? Jadi dulu orang Arab tuh mirip orang Cina. Ini Tuhan bagian hujan, bagian petir, bagian BPKB, bagian pegadaian itu Tuhannya beda-beda. Sertifikat kok udah pinter. Tuhan bagian nangani widadari katanya Mas Mail. Terus ya sudah, logika itu matang sekali sehingga mereka diajak ke Tuhan satu itu mereka bilang innaha adalah syai'un ujab. Itu teori yang aneh, Tuhan satu. Wong problem kita banyak kok Tuhannya hanya satu, solusinya hanya satu. Lalu Nabi membalas dengan hujjah. Kata Nabi, andaikan kamu jadi buruh, jadi pekerja, kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda, dan yang kalau nggak dituruti marah. Kamu menuruti satu, meninggalkan yang satu, menuruti satu, meninggalkan yang satu, mengabaikan yang satu. Enak mana punya majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu Muhammad. Mereka masih bilang Muhammad, belum Rasulullah. Terus kata Nabi, begitulah. Wa rabbukum sayyidukum. Tuhan kamu itu Tuhan kamu. Kalau banyak-banyak kamu yang bingung. Ya sudah, Tuhannya satu aja. Itu hujjah, bukan pakai pedang, bukan pakai kekerasan. Akhirnya menjadi ayat darabawu matalar rajulan fi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Bagi hal yastawiyani masalah, terus kata Allah alhamdulillah. Nah, sehingga kalau kita ngaji mu'in yang ngaji ana sehingga ngerti jihad itu wajibnya itu fardul wasail lal maqasid. Ya sama, kalau wasail itu bisa diabaikan kalau ada konteks tertentu yang cukup pakai sama-sama hasil apa? Maksud. Misalnya begini, nahi mungkar, melarang terjadinya mungkar. Itu yang penting itu meninggalkan mungkar, bukan melarangnya, tapi meninggalkannya. Misalnya malam ini misalnya ada dangdutan yang pakaiannya seronok misalnya, atau apalah. Kalau dangdutan Islami nanti jadi bingung. Maksudnya yang nonton ini haram apa enggak? Ini nanti Mas Umar Faruk fatwanya bingung. Misalnya yang karuan haram kan kita beri contoh atau apalah, dangdutan atau yang lain dengan pakaian yang tidak pantas. Tapi kalau pantas ya enggak tahu, saya hukumnya tanya Mas Faruk gitu. Terus kiai-kiai itu kan senengannya jagungan, masakan, kadang rokok-rokokan. Tadi mas-mas ya kula nggih ngelelet teng mriku teng dalem. Karena kalau kita ingat, memaksakan ndak melihat itu berat. Tapi nak bengi jagongan mbek kanca, mbok sekak, mbok jagongan, pokoknya enggak penting. Tapi ngerti-ngerti esok dan berhasil meninggalkan maksiat. Sehingga kenapa kiai-kiai itu suka jagongan, suka guyon semalaman. Saya sering ditanya orang-orang Islam kota, kenapa sih Gus kiai-kiai NU itu senani jagongan, masakan semalaman? Karena untuk melawan tidak ingin maksiat itu berat kalau kamu ingat-ingat itu. Ketoknya kok luwih menarik dibanding yang di rumah misalnya, macam-macam lah, mau jenis selerane wong lanang. Tapi nak terus ditinggal
masak terong, terus ngopi-ngopi, ngelelet, pokoknya apa lah. Ngerti-ngerti esuk, maksiate wis bar. Itu lebih gampang. Itu namanya al-inkifaf anil ma'asi. Makanya Saizuddin bin Abdissalam punya teori innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Kenapa orang baik disebut ghafilat? Orang-orang yang lupa. Karena untuk melawan ingin maksiat itu harus bil asbab asyaghilah, dengan faktor-faktor yang menyibukkan. Makanya nak jenengan dadi wong melarat tuh sing seneng. Dadi wong sugih sing seneng. Baru kaya wong melarat tuh sibuk golek ekonomi, wis ora kober. WA orang yang tidak mahramnya, yang tidak halal itu wis ora kober. Gara-gara mapan itu terus daftarnya banyak. Daftar sing kepengen dibidik. Artinya anggap saja dalam kefikiran itu ada asbab, ada sebab sing dadekno sibuk tidak maksiat. Ketika Anda kaya, anggap saja ada sebab yang menjadikan Anda bisa dermawan. Nah, ilmu seperti ini di pondok mulai gak dipelajari. Jadi kalau suwon, kalau bolak-balik matur. Kenapa baik sama banyak orang? Kalau nu sering wonten tonggo-tonggo mati, kalau sering cerita, kalau sering lepas jenazah tonggo-tonggo mati. Dia niki jenazah saya sangat. Bojone nganti protes. Apik apa lho Gus, bojoku suwengi-suwengi ku ndelok TV. Suwengi-suwengi bar ndelok TV ya turu ngorok. Kok jenengan puji-puji apik? Terus saya bilang, saya ini peneliti usul fikih kata saya. Kalau ada orang tidur itu gelarnya bukan ninggal tahajud dan ninggal witir, tapi tarokal ma'asiyah. Orang ini berarti ninggal apa? Maksiat. Susah ya apa sih husnudzon? Jadi kalau nak Pak Umar Faruk Pak Kiai SK, saat ini mun Kiai tenan jare mun tengah Kiai SK. Ini cara turu suwengi, ini kalau puji, masya Allah huwa solihun. Mereka tarokal ma'asiyah kullaha, semalaman ninggal semua maksiat. Mboten napa-napa. Karena hanya dengan cara logika usul fikih itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Tanpa ayat itu kamu tidak tahu, tanpa logika itu kamu tidak tahu. Wong ayate pangeran kok terima contohnya manamukum billail. Secara medis jelas kita butuh istirahat, sistem tubuh kita butuh jeda. Secara fikih barokatun naum niku tarkul mas. Lah kula kepengin niki Mas Umar, Mas Ismail dadi kiai nu kados kula. Punya pandangan yang luas sehingga menghormati yang lain itu gampang. Ana wong turu jare wis gak tahajud, iku kiai apa? Ngeplok nak turu. Ya kiai tenan, wong ninggal maksiat ku top. Ninggal maksiat itu top. Terus turu ku ya penting. Maksudnya penting wis pancen ora ana gunane nggo turu apa. Wiridan nggih marengerane salah tertarik nek wiridamu menjaluk. Iku menawa malaikat Mikael itu nak wongku melek susah, mesti jaluk. Karena hubungannya mbek pangeran jaluk tok. Lho nek sing wiridan kula seneng muji pangeran. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi. Kula nu jarang njaluk pangeran. Wong kula umpama kerja setengah menit, njaluk gaji ku isin. Pantese njaluk gaji kerja 8 jam 1 bulan njaluk gaji. Ndonga ngene tok 2 menit. Ya Allah, aktine kadha wa kadha. Wong ra etika. Terus boten maksud kula, kalau kita pakai ilmu itu semuanya menjadi mudah. Ya, kalau pakai ilmu itu semuanya menjadi apa? Mudah. Dulu para nabi-nabi dulu itu cara pandang itu pakai keilmuan. Dan itu yang disebut qul falillahil hujjatul baligh. Kula nu punya sekian cerita tentang logika-logika yang dibangun ulama. Ya kayak tadi misalnya sujud. Sujud itu 7 anggota harus terlibat. Itu mesti sah. Tapi nyatanya Nabi pernah sungkeman yang pangeran hanya ngendikan sajadalaka wajhi. Walam yazkur al yadan warubaten wal qadam. Terus kedua masalah murtad. Untuk menjadi murtad itu orang sujud ke selain Allah. Mosok saya murtad ngenteni 7 anggota tubuh. Sekedar watul jabhah ke selain Allah itu bisa berstatus apa? Murtad. Nah itu namanya fikih yang muhtamil. Tapi guru-guru kita meskipun bacaannya banyak tetap ngajari kita sujud yang tidak resiko. Gini ku pakai 7 apa? Anggota. Tapi jagani wong desa-desa sing mungkin lagi latihan Islam, cara ibadah buatan apa sempurna.
Di kula cerita logika. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa. Niku kadang-kadang nyuwun sewu, saking senenge pangeran, niku pangeran yo diwarahi. Tapi mboten krana nglamak mboten, nggih saking senenge. Tapi barokahnya itu lahir fikih-fikih yang sekarang diwarisi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak kula nu sering nak didik kula ngeten. Kancanan wong fasik ku haram. Wong mare katut nakal. Tapi nak diwalik, bina wong fasik iku apik. Iso bina anak kancanan. Iku pun mulai senam otak tak baleni malih. Sampean kancanan wong fasik itu enggak boleh. Nanti ketularan apa? Fasik. Tapi kalau bina orang fasik boleh ndak? Bina loh. Boleh kan? Bisa sunat, bisa wajib. Tapi kok iso bina anak kancanan. Meskipun agak berjudi sing katut sapa? Nah, sing katut apa sing saleh dadi fasik, apa sing fasik dadi saleh. Nah seperti itu muhtamilun, karena kita mau hukumi sunat, jebule sing soleh dadi fasik. Ngukumi haram ternyata banyak dari pertemanan ini sing fasik dadi soleh. Ada hal-hal yang kita tidak perlu ngambil keputusan, karena ini nanti diuji di lapangan. Sebab itu Nabi itu nggak pernah ngambil kesimpulan baku di hal-hal yang sifatnya apa? Sosial. Ayat fa'fu anhum wasfah ya banyak, ayat tegas ya banyak. Ayat setengah tegas, setengah enggak tegas ya banyak, karena di bab-bab sosial itu ada muktadul hal, ada kondisional. Nah ini yang masalah-masalah sing wau didawakan Mbak Fayumi, Mbak Hanit itu seneng ilmu. Nggih sejarah agak unik tentang keluarga kula. Ibu kula namanya Yohanit. Yohanit itu nama ibunya Nabi Musa. Kebetulan punya mbak minduan namanya Yohanit juga mondok teng Joso, terus mulai niku disenengi mbah kula. Terus rabi terus Mbak Ul buyut kula. Terus badhe Mbah Mukhid wafat angsal Mbah Fayumi. Terus Mbah Hanit riyen nak crita kula, aku di bojo loro iku ahli falak kabeh. Riyen Mbah Mukhid enggak ahli falak, Mbah Fayumi ahli falak. Modele anake mbok ora krungu nak dicritani alime bapake. Mergo wedi kon niru. Kula roh lah kelakuane Gus-gus kula roh hafal. Jadi agar diceritani alime abahe iku mbok tawadhu, mbok mereka nak kon niru apa tadi. Terus kula suwun lah di bab-bab tertentu itu baca itu harus baca. Kula gadah kitab namanya Khilyatul Auliya. Niki cerita terakhir kula. Wonten orang tabi'in itu alim alama. Mimman yutawassalu bihi, orang yang termasuk dipakai wasilah saking soleh. Namanya Muhammad bin Munkadir. Niku muridnya Jabir bin Abdillah. Niku nak wonten tiang fasik mati. Tiang fasik mati misalnya nyun sewu ana wong kok mati oplosan niku kesusu nyolati. Padahal mainstream ahli fikih saat itu kalau ada orang fasik meninggal sebaiknya yang sholat jangan banyak-banyak. Mau nggo syarat nggo goro fardhu napa? Kifayah. Saya ulang lagi. Mainstream fatwa saat itu nak ana wong fasik mati sing sholat aja akeh-akeh. Mau nggo syarat nggo goro fardhu napa? Kifayah. Nanti kalau semuanya ikut mensolati dikira gak ada bedanya orang soleh dan orang nopo fasik. Tapi Muhammad bin Munkadir itu orang yang kesusu teko. Ditanya, lima datu sholli ala hadal fasik. Kenapa engkau begitu seneng, begitu semangat nyolati orang fasik ini? Jawabannya unik, di luar dugaan banyak orang. Kalau apal jawaban itu? Inni astahyi minallah ayya'lama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Itu yang dipakai Kiai Jawa. Aku iku isin mbek pangeran. Nak delok wong fasik kemudian Allah melihat hati saya seakan-akan Allah itu pasti tidak maafkan dia. Jadi intinya beliau datang itu sebagai kepastian tauhid beliau sendiri bahwa maghfiratuhu wasi'at kullasy wa rahmatuhu ammat kullasy. Lagi NU Kiai Jawa gitu, ketemu wong fasik yo tidak mau nih saja sekarang fasik nanti soleh. Yang sekarang soleh, ya naudzubillah min dzalik saja suatu saat tidak soleh. Wong barang sosial orang mesti kabeh. Kayak apa dulu Umar ingin bunuh Nabi, tapi malah dapat nopo hidayat. Kayak apa Khalid bin Walid, panglima yang menjadikan orang Islam kalah di perang Uhud, akhirnya juga jadi orang nopo soleh. Jadi intinya itu Kiai Jawa itu tahu itu, sehingga beliau ini kancanan nyun sewu wong fasik yo tenang ae. Tapi dalam konteks bina, sama lagi dalam konteks bina bukan melegalkan. Sama lagi dalam konteks bina bukan melegalkan. Karena Allah bisa saja
mandu dia menjadi orang soleh. Bukan seperti orang lain, setiap orang fasik dikafirkan, difasikkan, seakan-akan tidak ada harapan tobat. Nah, ini yang menjadikan tambah susah kan. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan, siapa? Ala unabbiukum bil faqih kulal faqih. Kamu tahu orang yang paling ahli fikih, paling pinter? Jawabannya kila, jawabannya Nabi, wakila Ali. Itu dalam ilmu hadis ada mengatakan itu dawe Nabi, wakila dawe Ali. Apapun itu dawe orang top lah. Malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'ayyizhum min rahmatillah. Jadi malam yuknitin nas min rahmatillah. Orang pintar itu siapa? Yang tidak bikin orang lain putus asa. Walam yu'aminhum min makrillah, dan yang sedang soleh pun tidak merasa sok-sokan memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus orang lain divonis apa? Itu juga yang menjadikan kiai-kiai kita ketemu wong soleh hormat, ketemu orang fasik ya respect, karena berharap suatu saat tobat. Itu yang ditiru Rasulullah SAW ketika orang Taif, ya Bani Abdul Yalil, pokoknya orang Taif kayak begitu bencinya sama Nabi sampai melempari batu ini itu, terus Malakul Jibal ingin menghabisi mereka. Kata Nabi apa? Jangan. Inilah arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Bisa saja bapaknya begini, tapi suatu saat anak-anaknya jadi orang yang luar biasa. Dan itu yang sekarang kelihatan. Sering ada wisuda tahfidz itu yang nangis itu bapaknya. Gus, kula maca Quran ora iso, kok anak kula hafal Quran, napa kula niku ngipi. Kuwatah kanca sing saged maca kitab bapake mboten roh Arab. Dari itu harapannya Nabi ya seperti itu. Nak bapak era kena nggih napa? Anake. Ampun kados kula riyen nggih kanca mondok nuwakale ra karuan. Riyen kan banten telepon, bapake disurati nak anake nakal. Bocahe tenang ae. Bapak disurati pengurus kayak kok tenang. Bapak kula buta huruf wis tenang mau. Bapak kula buta huruf. Nggih wonten sing mondok iku mok 2 tahun wis ngrasa pinter. Kampung kula terbelakang, Gus iso tahlil wis gak kepo pintere pol. Lah lha apa kula ngalem-ngalem iso maca Wahab, macakno sapa? Ya tiyang kathah. Tapi apapun itu kula suwun, terus wau kampanyane Mbak Bet ngono, tawassut tawazun bah kampanye PBNU wae. Nah kula kampanye sebagai hasil yang saged ngaji wis tiyang yen mbak kula niku terkenal pinter ngaji. Nek kula dhe nyali cerita bapak kula terkenal ngaji itu kok Gus Ismail Gus Umar iku kudune dhe nyali. Wong iku kudu siap cerita mbae. Mergo ora ana wong apik kecuali memaklumatkan diri wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi wattaba'tu millata abai Ibrahim terus wa Ishaq wa Yakub. Aku itu anut bapak-bapakku. Bapak-bapakku luar biasa. Ibrahim, Ishaq, Yakub. Kita tahu Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Tapi aja bangga kehormatan bapak etok kudu wattaba'tu anut. Nah, bapak alim ya melok alim. Nah, bapak ahli falak iso falak. Nah, bapak untuk salam templek ra apa-apa ditiru ya ra apa-apa. Mosok entuk repot tok ra entuk seneng ya gak apa-apa lah. Islam tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati napa? Hasanah. Aja kok fid dunya hasanah gelem. Bareng bapak ngalim, bapak ngalim iku wong dhisik, wong saiki ora oleh ngoten niku mboten nangsa. Kula sinau tafsir Bedawi niku kitab gadane Mbah Mukhid disilai lek Lukman. Riyen niku saking radene dhuwit. Kitab tafsir Bedawi niku kula roh tulisane Basal nggih Basal misanane Mbah kula nggih misanane niki misanane Basal nggih kondang niku. Terus Mbah Badiah niku Mbak Yune abahe niki. Adik buyut kula. Kula ajane buyut kula paling barep, ajane nak menang buyut menang kula kabeh. Buyut kula niku barep. Tapi gara-gara buyut kula barep, kula generasi ke-6 niki generasi ke-3 terus digo kalah-kalah ngeten iki. Tapi alhamdulillah barokah barep menawa dongane ngalim luwih dhisik. Dadi ambek pangeran di ACC riyen terus. Terus riyen niku wattaba'tu millata abai. Kula sering didhawuhi Mbah Mun ketika kula mulai ketok ngalim iku barokah mbah-mbahmu lasem, mbah-mbahmu kajet. Mergo Allah ora dadekno generasi top kecuali Allah nyebut Mbah Baisik. Bariku lagi amma al-hidayah. Gini kok Allah nyebut ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin
Orang-orang baik sing disebut babai min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Nembe wa mimman hadaina wastabaina. Dadi Allah gak ada adat nak wong saleh mesti didelok babai sik. Ngregani. Ana tanah ijek melarat tetep mulang, didene babat masih melarat telah susah zaman Mbak Fayu melarat dia tetep mulang. Nak wong mboten kiai kan kesel istirahat. Kesel istirahat. Kiai mboten keselah napa? Mulang. Lha iku sing diregani bapak kalian Allah. Lane Allah nak nyebut wong soleh mesti disebut ku babai. Min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an. Terus sampai wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil terus lagi wa mimman hadaina wastabaina. Terus kemudian hidayah itu siapa saja. Tapi selagi cek mbah-mbah alim niku disebut riyen kalian Allah. Mergo Allah kepen ngregani jasane mbah-mbah. Sampai Rasulullah sing Sayyidul Khalqi sing karuan mesti wong apik. Ketuane bahkan tetap disebut millata abikum Ibrahim. Terus niki nggih cerita teng Gus-gus teng ning kersane aja niru mulyane tok ya niru ngalime. Anak mulyane wancen alumni ambek Gus ya tetep nyucup pokoke hormat mbek mantu ya nyucup seres walim ora kok cucap-cucup. Maksude ku ya ana regane kabeh ku ana napa? Ana regane. Dados wonten wattaba'tu millata abai Ibrahimah wa Ishaqa wa Yaqub. Dadi yo nyebut bapak tapi yo nyebut wattaba'tu. Aja nyebut mbah-mbahe gagah tapi mboten apa? Wattaba'tu. Nggih niku mawon niki kula wau matur, kula pun uzlah mun pamit saja acara ngene nak ngaji kula wis ngaji sing gampang-gampang mawon. Ngaji kok repot nganggo podium, nganggo maklar, nganggo wae nak jenengan iskal hukum tangker kula ketemu teng dalan kula jawab. Kados wau imro'atun min khosam. Nabi nu gampang ketemu teng dalan ditakoki iki dijawab. Nak sampean takok Kiai Faruk mesti teng dalan mboten sopan takok teng dalan. Jebule ya wau. Butola. Lha kula nu sering didolakno alumni-alumni sarang sing teng Papua teng pundi-pundi. Gus jenengan aja mati ya sakula ora sida dadi kiai. Mergi anggere ditakoki lu tangklet. Gus niku hukume piye? Engko sore aku sibuk. Saiki Gus wonge sing takok ngenteni. Bareng pun kula jawab ya dijawab ndekne koyo pinter-pinter dhewe. Ya ora muni dari kula. Tapi wau jare ketikane babat kiai syaraté ikhlas ngoten niku kula ya ora piye-piye. Ya mau gremeng sithik-sithik. Syaraté ikhlas. Dadi kula niku urip didongakno kiai-kiai sing ora jelas niku sing juga takok-takokan. Nggih lumayan ana gunane no. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.